Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Aces ya, di mana saya sudah pernah membahas saham ini per tanggal 9 Mei 2023 ya, atau kira-kira ya setahun yang lalu ya. Dan per hari ini tanggal 31 Mei 2024 itu harganya ada di 820. Seperti biasa nanti kita akan update kinerja Aces ini atau sahamnya ya, bukan kinerjanya saja. Dari 5 parameter, yang pertama kita akan update kinerja harga sahamnya. Kemudian kita akan update fundamentalnya, seasonality-nya, bandarmologinya, dan teknikalnya. Kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana lagi. Oke, ini listing di bursa tahun 2007 ya, dengan harga IPO dengan harga 820 ya, dan pernah stock split satu kali tahun 2012 1/10. Jadi harga saat ini itu sudah naik 1000%-nya ya, atau floating profit 900% jika teman-teman beli sejak IPO dan belum dijual ya sampai saat ini, dan ini belum termasuk dividen. Nah, kalau untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir kita lihat ya. Untuk 3, 5, dan 10 tahun ini masih negatif ya. 1 tahun belakangan ini sudah mulai positif ya. Di year to date 2024 sendiri sampai per hari ini itu sudah naik 13,89%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 995 dan terendahnya di 600. Jadi harga saat ini sudah lebih tinggi ya dibandingkan rata-rata harga setahun terakhir ya. Sudah mendekati harga tertingginya. Nah, ini profile company atau temennya S Hardware Indonesia. Dia ada di Jakarta, kantor pusatnya ada di Jakarta Barat ya. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai perusahaan S Hardware ini ya, atau Aces. Dia sektornya di perdagangan ya, terutama barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini sekilas perusahaannya teman-teman ya. Jadi gerai pertamanya dari Tangerang tahun 96 ya, kemudian listing tadi sudah disebutkan tahun 2007. Dia saat ini memiliki 233 gerai di 61 kota dan 27 provinsi. Ini luas dari tokonya, dan ini adalah jumlah produknya ada sekitar 50.000 SKU ya teman-teman ya. Dan ini adalah one stop shopping untuk apa? Untuk perlengkapan rumah tangga, gaya hidup, dan mainan anak-anak ini yang Toys Kingdom-nya teman-teman ya. Dan dia juga memiliki platform online yaitu Rupa-Rupa teman-teman ya, website di mana ya ini menjual barang-barang yang dijual di Aces dan di Toys Kingdom. Nah, kita lihat ya untuk pendapatannya ini naik ya di kuartal pertama 2024 ya. Di semua lini ini naik, dari produk tadi perbaikan rumah ya. Jadi di sini kan ada ya perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup sama mainan anak-anak ya. Jadi di perbaikan rumah ini naik jadi 1 triliun, kemudian di gaya hidup juga naik, kemudian di permainan ini yang tadi ya anak usahanya yang namanya Toys Kingdom ini juga ada kenaikan. Ya, dan kalau kita lihat ternyata Aces ini juga ada barang konsinyasi ya. Tapi kalau kita lihat prosentase konsinyasinya masih sangat kecil ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek secara kinerja jangka panjangnya dari sejak 2008 ini sudah naik sangat signifikan. Memang COVID ini membuat drop karena beberapa outletnya ini ada di mall ya. Jadi kalau mallnya tutup pastinya akan kena dampak juga. Ya, ini drop dan ini sudah mulai pulih kembali meskipun belum menyamai sebelum COVID teman-teman ya, 2019 ya. Tapi ini sudah mirip-mirip lah ya, sudah mulai kembali pulih di tahun 2024 ini kalau disetahunkan. Nah, untuk struktur pendapatannya ini cukup bagus karena sangat stabil. Jadi kalau misalnya pendapatan naik, jumlah tokonya bertambah dan pendapatannya naik, otomatis labanya akan naik ya. Ini cukup stabil teman-teman ya. Sejak 2020 ini sudah mulai stabil, tapi memang di bawah tapi cukup stabil ya. Kemudian untuk performance-nya tadi juga kita sudah lihat secara sekilas ya, naik 17% untuk pendapatannya. Kemudian untuk
laba bersihnya ini naik 26,9% ya, dari 160 miliar menjadi 203 miliar. Nah, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat pada saat video ini dibuat itu ada di PBV 2,22 ya, dimana ini masih jauh di bawah rata-ratanya ya teman-teman ya. Jadi ini memang drop setelah COVID ya. Jika kinerjanya pulih mestinya akan kembali ke PBV rata-ratanya di 4,26. Ya, kemudian kalau kita cek secara pairnya juga ya, ini juga 2020 tiba-tiba naik ya, karena tadi memang performnya turun ya, kemudian ini sudah mulai turun, bahkan ini per saat ini itu masih di bawah rata-rata, padahal kinerjanya sudah hampir pulih ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kembali ke per di rata-rata 24,1. Untuk earning yield sendiri ini memang terbilang masih mahal karena hanya memberikan earning yield setahun 5,8% teman-teman ya. Tapi 5,8% ini masih jauh di atas rata-rata yang biasanya cuma 3,7%. Ya, jadi ini sebelum COVID sebenarnya perusahaannya bertumbuh kalau kita lihat teman-teman ya. Sebelum COVID ini sebenarnya dia perusahaan yang bertumbuh secara konsisten baik dari sisi pendapatan maupun laba ya. Nah, ini semenjak COVID jadi rusak ya pertumbuhannya. Jadi untuk menghitung future value-nya sedikit rada susah ya. Jadi saya tidak memberikan future value di sini. Harga wajarnya untuk menggunakan metode earning yield 10-15% ya. Jadi kalau kita memiliki usaha sebuah perusahaan mestinya kita menginginkan return antara 10-15% ya. Karena kalau di bawah 10% mestinya ya lebih baik ditempatkan di bunga deposito. Kalau di atas 15% berarti itu ya bagus ya. Tapi standarnya ya 10-15% ini sudah bagus. Ya, dengan book value 370 rupiah. Jadi ini harga wajarnya sebenarnya jauh ya, ada di 309 sampai 478. Sekali lagi kenapa seperti ini? Karena ini sebenarnya perusahaan yang bertumbuh teman-teman ya. Cuma karena pertumbuhannya terputus saja, jadi saya tidak bisa menghitung future value-nya. Seharusnya ini perusahaan yang memiliki future value. Ya, jadi harga saat ini masih kemahalan 71 sampai 157%, karena ini tidak melibatkan pertumbuhan dalam penghitungannya. Kemudian dari 25 analis yang merating ACES, ini 19 itu ratingnya buy, 4 hold dan 2 sell ya. Jadi rata-ratanya dari 1.999 harga rata-rata 25 analis ini, tertingginya dari 1.200. Untuk dividen ini sebenarnya rutin bagi dividennya, ini hanya bolong satu kali tahun 2009 saja ya. Dan kalau kita lihat terakhir-terakhir ini sejak 2021 memang yieldnya itu lebih besar daripada biasanya. Karena apa? Ya karena harganya turun teman-teman ya, harganya turun dan ini kinerjanya sudah mulai pulih, tapi harga sahamnya belum menyamai sebelum COVID ya. Kemudian untuk di tahun 2024 ini ya, karena nanti bulan depan baru RUPS, kemungkinan akan memberikan dividennya 80% lagi ya. Ini saya prediksi 80% karena memang kalau kita lihat secara cashnya ini sangat mampu sekali untuk membayar 100%, tapi mestinya mungkin 80% aja. Ya, jadi di 36 atau dengan harga saat ini mungkin yieldnya 4,3%. Ya, jadi mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya di tahun 2023. Kemudian untuk kesehatan finansialnya kalau kita cek quick ratio-nya ini sangat bagus juga ya, jadi sangat sehat ya, ada di 3,8. Kemudian di current ratio-nya juga ini sangat bagus ya, ada di posisi 7 atau sampai 8. Jadi ini kesehatannya cash-nya sangat kuat teman-teman ya, tadi kita sudah lihat. Kemudian untuk hutangnya juga bagus, ini hampir nol teman-teman ya. Dan kalau kita cek secara seasonality ya, seharusnya di bulan Mei ini chance untuk naiknya itu tinggi, tapi ini malah turun ya, turun 12,3%. Kemudian nanti untuk chance untuk naik lebih tinggi lagi ada di bulan Juli teman-teman ya, hanya 2 ini saja. Kalau Desember ini malah justru sering turun ya, di akhir tahun ya, di kuartal 4 ini malah sering turun ya, Oktober, November, Desember. Nah, untuk struktur sahamnya sendiri ini dimiliki oleh PT Kawan Lama Sejahtera, ini pengendalinya. Kemudian ada beberapa komisaris dan direksi, dan ini masyarakatnya 39,85%. Ya, totalnya ada 17,1 miliar lembar saham. Peran investor asing di saham ini cukup memiliki pengaruh ya, karena kalau kita lihat partisipasinya 36 di tahun 2022
2003 ini 26%. Jadi dari pergerakan harga itu dia memiliki partisipasi atau jual beli di saham ACES ini sekitar 26% dari total transaksi. Di 2024 ini naik lagi ke 36 ya, bahkan di Mei ini meningkat terus teman-teman ya, 40 41 ya. Kalau kita lihat di Mei 2 hari terakhir teman-teman, 30 Mei ini transaksinya mendominasi ya. Jadi semua transaksi di ACES ini 72%-nya ini transaksi investor asing ya. Kemudian kalau kita cek kepemilikan retailnya ini yang cukup menarik ya teman-teman ya. Ini sangat menarik ACES karena di video saya sebelumnya ini berkebalikannya teman-teman ya. Kalau kita lihat investor retail lokal sejak April 2023 ya, ini saya bahasnya kan Mei 2023 ya untuk video sebelumnya. Itu masih naik ya, waktu itu datanya terakhir April 2023, Mei ini masih turun, sudah langsung turun. Jadi ini sedang turun drastis ya, setahun terakhir turun 25.752 investor dan Maret ke April ini 1.828. Jumlah lembar sahamnya juga turun cukup drastis, average-nya juga turun cukup drastis. Jadi ini yang keluarnya yang besar-besar nih, uang besarnya keluar semua ya. Per orangnya itu 1,5 miliar. Wow, ini besar ya. Oh sorry, 58 juta, ini 1,5 triliun totalnya ya. Per orangnya ini yang keluar 58,9 juta ya, di atas rata-rata holder existing ya. Dan di Maret ke April juga per orangnya ini rata-rata 48 juta exit dari saham ACES. Ini investor retail lokal teman-teman ya. Dan ini teman-teman kalau kita lihat setahun terakhir ya, seperti biasa kalau investor retail keluar harganya malah naik. Ya, kita lihat di sini kelihatan ya, dari sini perpindahan struktur sahamnya dari sini ke sini ini terlihat sedang akumulasi. Ya, Bandar Detektor melihat juga ada akumulasi di top 5, top 1 netral. Kita lihat di broker summary juga terlihat juga sedang akumulasi ya. Nah, kita cek lebih detail di sini ya teman-teman ya. Ini merupakan salah satu data yang cukup menarik ACES ya. Nanti saya akan bandingkan dengan video saya yang sebelumnya data ini ya, di mana ada perubahan yang signifikan 180 derajat. Ya, kita lihat ya. Lokal ID tahun terakhir ya dari 40,86% turun cukup drastis menjadi 13,87%. Ya, turunnya cukup drastis nih teman-teman ya. Siapa yang membeli paling banyak? Itu adalah reksadana asing teman-teman ya. Jadi ini mulai ada take over ya, di mana di April sebelumnya ini dikuasai oleh lokal ID 40,86%. Ini penguasa saham ACES ya di April tahun lalu. Di tahun ini, bulan April, itu dia sudah tidak penguasa dominan lagi. Siapa yang dominan? Uang besar sekarang sudah dominan, yaitu reksadana asing, foreign others, dan ini insurance, kemudian ada reksadana lokal. Ya, jadi sudah diambil semua, diborong oleh investor besar ya. Dan kalau kita lihat di Maret ke April, ini juga masih buang barang ya, investor retail lokal masih buang barang. Reksadana asing masih menambah jumlah barangnya sangat masif, dan asuransi lokal juga masih menambah dengan masif ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bisa memiliki data seperti ini, saya ada video penawaran di deskripsi video ya, teman-teman bisa cek. Nanti juga saya akan memberikan salah satu backtestnya ya di video ini. Nah, ini untuk bulan Mei ya. Bulan Mei ini hari ini terakhir ya. Tapi datanya baru keluar nanti tanggal 3 Juni. Jadi saya masih belum bisa menyimpulkan dari data seperti ini ya, karena baru muncul setiap awal bulan depannya. Oh, sementara dari sini ini di sini kelihatan distribusi ya. Harganya turun kelihatan distribusi, tapi di Bandar Detektor juga terlihat akumulasi ya. Ini top 1 netral. Kalau kita lihat dari broker summary juga terlihat akumulasi sebenarnya teman-teman ya. Dan ini ada satu broker XC di posisi kanan. Jadi menurut saya penurunan harga ini menarik untuk dicermati nanti buat teman-teman apalagi yang sudah berlangganan data ya. ACES ini mungkin bisa masuk ke dalam watchlist ya. Dicek nanti per 3 Juni apakah penurunan ini adalah penurunan akumulasi atau penurunan distribusi ya. Kalau penurunan akumulasi tentu saja ini sangat menarik. Nah, ini adalah pola teknikal di video saya sebelumnya. Sebelumnya ini downtrend teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail bisa cek di video saya yang sebelumnya ya. ACES ya, bisa di search aja analisa saham ACES naik level yang tahun sebelumnya ya.
sedang downtrend, dan ini sudah habis downtrend dia sideways di sini teman-teman, ada ranging di sini. Saya memprediksi dia akan memantul ke bawah ya. Karena ini ada EMA 200 ya, memantul ke bawah turun lagi ke 395. Ya, prediksi saya waktu itu berdasarkan data saat itu. Nah, ini datanya saya tampilkan ya yang kontras dengan data hari ini. Ini April 2022 teman-teman ya, ke 2023 ya. Yang tadi data sebelumnya itu 2023 ke 2024. Kita lihat ya, lokal ID dari 8% naik signifikan menjadi 40% ya. Yang buang barang paling banyak siapa? Foreign MF, Foreign OT, di mana tadi sudah buyback beli kembali tepat setelah saya merilis video ACES ini di tahun sebelumnya. Ya, jadi berdasarkan data ini saya memprediksi harga ACES waktu itu masih akan turun. Nah, ternyata di bulan depannya salah nih teman-teman ya. Nah, di sini saya waktu itu mereview ya, di sini karena masih distribusi, saya waktu itu memprediksi turun karena mestinya distribusi akan ranging ya. Nah, ternyata teman-teman ya, berdasarkan data ini muncul ternyata berbeda teman-teman. Ternyata di sini sudah mulai di buyback ya. Jadi dia breakout-nya ini breakout disertai dengan akumulasi, dan yang akumulasi itu adalah pemain-pemain yang setahun sebelumnya membuang barang. Ini sudah mulai diakumulasi dan ini naik terus sampai sekarang teman-teman ya. Jadi prediksi saya waktu itu salah ya. Karena ternyata ada perubahan data di mana biasanya kalau datanya seperti ini biasanya akan berlanjut ya, biasanya akan berlanjut. Ternyata kebetulan sekali ini ACES pas bulan depannya datanya kebalik. Dan ini saya sudah memberikan simulasi ya, di sini waktu itu saya mereview video. Dan begitu datanya muncul ya di Juni, data Mei, di Juni ternyata sudah di buyback ya. Jadi berdasarkan, kalau teman-teman cek di deskripsi ya, saya memberikan salah satu metode ya, dengan kita melawan investor retail lainnya. Kalau investor retail lainnya kebanyakan beli, kita jual, kebanyakan jual, kita beli. Nah, di sini investor retail sudah pada jual, terdeteksi ya, dari sini Mei, di bulan Mei jual, harganya naik kan. Nah, masuk di sini kebanyakan kan retail takut masuk di sini ya, sudah harganya sudah tinggi. Tapi berdasarkan data itu dan berdasarkan metode yang saya berikan, di sini saatnya buy di 630 ya. Kemudian investor retail di sini masih lepas, di sini masih lepas. Saya nggak akan tampilkan datanya satu persatu karena pasti akan panjang sekali. Buat teman-teman yang sudah memiliki data bisa dicek ya backtest saya ini ya. Kemudian terima tagih data tanggal 2 Oktober, investor retail masih lepas, masih diborong oleh investor besar. Kemudian 1 November investor retail juga masih lepas, dan per tanggal 1 Desember ini harga turun kan. Itu investor retail mulai masuk lagi ya, di sini investor retail mulai masuk lagi ya, dan dengan metode yang ada tentu saja kita langsung sell ya. Jadi beli di sini 630, sell di sini 735, profit 16,6%. Ya, karena ini sudah sell ya, kita tunggu data bulan depannya. Ternyata di sini investor retail pada cut loss, dia beli di sini, cut loss di sini. Ya, cut loss dibeli lagi. Nah, di sini berarti terima data dong tanggal 2 Januari, kita pakai harga closing, beli lagi teman-teman ya. Beli lagi di harga 715. Ya, kemudian per tanggal 1 Februari investor retail lokal masih jual. Per tanggal 1 Maret datanya investor retail masih jual. Berikutnya sampai saat ini investor retail masih jual meskipun harganya sudah turun teman-teman ya. Dan dari buy ini 715 per closing ini 820 itu sudah masih floating profit 14,6%. Nah, nanti tinggal tunggu tanggal 3 Juni apakah masih di hold atau justru jual di awal bulan. Ya, kalau dijual ya mungkin nggak jauh-jauh beda, akan taking profit kisaran 14%, tapi kalau masih di hold berarti kemungkinan masih bisa naik lagi. Ya, jadi ini kira-kira backtest ya data yang tadi saya tampilkan ya menggunakan metode ini. Kita bisa tahu bottom dari sebuah saham ya. Di sini sudah ranging ya, dan ternyata di sini sudah bottomnya karena di sini sudah buyback ya. Dan kita belum terlambat untuk beli di sini ya. Jangan teman-teman pengennya belinya di pucuk paling bawah, ini sangat sulit ya. Hanya orang yang sangat beruntung yang bisa mendapatkan harga di sini. Orang yang beruntung itu pun belum tentu tahan lepas sahamnya sampai sini ya. Mungkin naik sedikit sudah dilepas ya. Jadi kalau kita pegang data, kita tahu kapan harus melepasnya ya.
Kira-kira seperti itu, dan ini kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Nah, berdasarkan data saat ini, ya, saya prediksi sih harganya pasti akan naik ya. Masih akan naik. Ya, bisa ke 995 sampai 1100. Kenapa? Karena berdasarkan struktur saham saat ini, ya, dibandingkan dengan struktur saham sebelumnya, di mana pernah investor lokal mencapai posisi 8%, itu harganya ada di 900 sampai 1100. Jadi mestinya harga saat ini tuh dengan kondisi yang sama sudah naik nih teman-teman ya ke sini, tapi ini belum naik. Jadi berdasarkan data saat ini, ya saya prediksi masih akan naik. Tapi nggak tahu juga, ternyata data yang muncul ternyata di sini investor retail mulai beli balik dan mulai jual investor besar, ya mungkin harga sahamnya akan turun ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjang tadi naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih mahal karena memang ini perusahaan yang bertumbuh ya. Rutin bagi dividen, forecastnya di 2024 ini mungkin akan bagian 4,3% di harga saat ini. Untuk seasonality, berpotensi naik di atas 60% di bulan Mei dan Juli. Nah, untuk bandarmologi, untuk April ke April ini terlihat jelas sedang akumulasi. 1 sampai 31 Mei ini juga prediksi akumulasi ya, berdasarkan data yang ada, kemungkinan adalah akumulasi. Dan untuk technical ini sedang uptrend teman-teman ya. Terakhir, tidak lupa disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual dan beli saham Aces ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Dan jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Aces ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.